Shalom, mempelai Kristus. Hari ini kita akan belajar sesuatu, yaitu kita akan belajar apakah dasar kekristenan yang kuat itu. Tapi sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa, merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Ya Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan buat hari yang Tuhan jadikan hari ini. Kami bersyukur buat kasih setia dan rahmat-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Kami hari ini kami butuh Engkau Tuhan dalam hidup kami. Biarkan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kehadiran-Mu di tengah-tengah mempelai Kristus membawa kesegaran, membawa damai sejahtera, membawa kesembuhan dan pemulihan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau belajar mendengar firman-Mu pagi ini. Berikan kami hati yang terbuka, berikan kami telinga yang mendengar, dan turunkan roh hikmat, roh wahyu, roh pengertian, supaya kami mengerti apa yang kami dengar pagi ini. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Amin. Shalom, mempelai Kristus. Salam dahsyat. Salam kemenangan. Hari ini kita mau belajar apa sih dasar-dasar kekristenan yang kuat. Yang pertama ialah berbicara tentang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kekristenan itu bukan agama, tapi kekristenan itu sebuah perjalanan hidup bersama dengan Tuhan. Hari demi hari, jam demi jam, menit demi menit, detik demi detik, kita berjalan dengan Tuhan. Bagaimana mungkin kita bisa berjalan dengan Tuhan kalau kita tidak mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan? Saya teringat di Kisah Para Rasul 9, bagaimana seorang Saulus yang berubah nama jadi Paulus, sebelumnya bernama Saulus, mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan ketika dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, hidupnya berubah. Mari kita belajar dari kisah Saulus ini. Kisah Rasul pasal 9, kita mulai dari ayat yang pertama, dengan sebuah judul, Saulus bertobat. Sementara itu, berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan yang menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengiringi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengarannya olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus diperbuat. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus.
Ia sekarang berdoa dalam suatu penglihatan. Ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu. Betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah. Sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang ia harus tanggung oleh karena namaku. Betapa luar biasanya yang dialami oleh Saulus. Bagaimana Tuhan membawa seseorang yang bernama Saulus. Saulus ini adalah seorang penganiaya jemaat Tuhan pada waktu itu. Saulus ini dengan kuasa penuh dari pemerintahan yang ada, dia pergi ke kota Damsyik. Untuk apa? Untuk membunuh setiap orang yang mengikuti jalan Tuhan. Dan ketika dia turun ke kota Damsyik bersama teman-temannya, tiba-tiba sebuah cahaya yang besar menaungi dia. Maka rebahlah Saulus dan teman-temannya. Lalu terdengar suara, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saulus berkata, siapa engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Sejak hari itu, Saulus menjadi buta 3 hari lamanya. Sejak hari itu, Saulus mengalami perjumpaan. Dia pergi ke kota Damsyik. Seharusnya dia ingin membunuh murid-murid Tuhan Yesus. Tetapi ketika dia mengalami perjumpaan ini, hatinya berubah. Yang dulu dia ingin membunuh murid-murid Tuhan. Sejak dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidupnya berubah. Dia menjadi pembela daripada ajaran Tuhan Yesus, jalan lurus. Betapa pentingnya perjumpaan dengan Tuhan itu. Mengubah hidup yang seorangnya bernama Saulus menjadi Paulus. Perjumpaan pribadi mengubah karakter seseorang, mengubah sifat dasar seseorang, mengubah kodrat seseorang dari kodrat dosa menjadi kodrat ilahi. Seorang yang dulunya ingin membunuh murid-murid Tuhan menjadi orang yang membela akan firman Tuhan. Saulus. Saya teringat lagi juga kisah tentang seorang nabi besar di Perjanjian Lama, yaitu Nabi Yesaya. Yesaya pasal yang ke-6, kita mau melihat bagaimana perubahan seorang nabi yang disebut Yesaya ini. 5 pasal Yesaya sudah berkhotbah. 5 pasal Yesaya sudah menyampaikan nubuatan. Celakalah engkau, celakalah engkau, celakalah engkau. Tapi ketika Yesaya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, hidupnya berubah. Bagaimana caranya Yesaya mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Coba buka bersama saya. Yesaya pasal yang ke-6. Yesaya pasal yang ke-6. Dan kita akan mulai dari ayat yang kedua. Para serafim berdiri di sebelah atasnya. Masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka. 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka. Dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada yang lain katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas tempat ambang pintu, disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Kalau kataku, apa yang Yesaya katakan? Celakalah aku binasa,
Sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yaitu Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara, yang diambilnya dengan sempit dari atas mezbah, yang menyentuhkan kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Yesaya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Matanya melihat Sang Raja itu. Bagaimana serafim berseru, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Yesaya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan hidupnya mulai berubah. Kalau dahulu Nabi Yesaya ini berkhotbah, celakalah kamu, celakalah kamu. Sejak mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Yesaya berkata, celakalah aku, karena aku adalah seorang yang najis bibir. Aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Yesaya mengalami perubahan. Dia mulai melihat dirinya. Betapa najis, betapa kotor hidupnya, betapa hidupnya begitu gelap. Dia berkata, celakalah aku. Bahkan dia bukan hanya melihat dirinya, tapi dia mulai melihat bangsanya. Celakalah aku, orang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Sejak hari itu, Yesaya menjadi seorang pendoa bagi bangsanya. Dia tahu bangsanya ini adalah bangsa yang najis bibir. Sejak hari itu, Yesaya menjadi seorang pendoa bagi bangsa Israel. Betapa pentingnya perjumpaan dengan pribadi Tuhan. Ketika kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, hidup kita dirubah. Kodrat dosa kita dirubah menjadi kodrat ilahi. Sifat-sifat dasar kita dirubah menjadi sifat-sifat dasar ilahi. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan mengubah arah hidup hati kita. Yang dulunya kita arah hati kita melihat selalu kepada dunia. Betapa indahnya gemerapan dunia. Tapi ketika kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, ketika kita mengalami kekudusan Tuhan dalam hidup kita, mata hati kita mulai berubah. Betapa indahnya surga itu. Betapa indahnya mengikut Tuhan itu. Ada sebuah perubahan fokus dalam kehidupan ini. Itulah pentingnya landasan dasar dari kekristenan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Mari mempelai Kristus. Kita berdoa. Kita minta supaya hidupku juga dirubah Tuhan. Aku mau hidupku berubah. Aku mau semakin hari semakin mengasihi Engkau. Semakin hari semakin mengenal Engkau. Berikan aku perjumpaan pribadi dengan Engkau. Pagi ini, hari ini, Tuhan sedang membuka hatimu. Dia sedang memanggil namamu. Dia sedang memanggil namamu. Apakah engkau mendengar suaranya? Ketika Tuhan dengan manis dan lembut memanggil namamu. Apakah kita memberikan respon? Ini aku Tuhan. Ini hidupku. Mari kita merenungkan. Mari kita merenungkan betapa kasih Tuhan dalam hidup kita. Ada sebuah pujian. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu.
Karena saudara begitu berharga. Hidupmu begitu berharga di mata Tuhan. Hidupmu begitu indah di mata Tuhan. Mari responi panggilan Tuhan pagi ini. Dengan hati yang terbuka di hadapan Tuhan. Mari tirukan doa saya. Bapa Surgawi, pagi ini aku mau buka pintu hatiku. Aku mau undang Engkau Tuhan Yesus. Masuk dalam hidupku. Masuk dalam hatiku. Aku undang Engkau Tuhan Yesus. Masuk dalam hatiku. Biarkan Tuhan Yesus, Engkau yang bertahta sebagai Raja, sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat dalam hidupku. Ampuni dosa-dosaku Tuhan. Ampuni setiap kesalahanku. Ampuni sikap hatiku yang tidak benar di hadapan-Mu. Ampuni Tuhan. Dan mulai hari ini, saat ini juga Tuhan, ajari hatiku, supaya hatiku boleh melekat dengan Engkau. Supaya hatiku boleh mengikuti akan perintah-perintah-Mu. Hatiku boleh Tuhan, Engkau bimbing, Engkau tuntun hatiku Tuhan. Supaya hatiku hanya melekat dengan Engkau. Terima kasih Bapa, kami bersyukur hari ini. Terima kasih buat firman-Mu. Meteraikan kuasa firman-Mu dalam hati kami. Dan mulai hari ini, kami adalah menjadi anak-anak Allah. Mulai hari ini, kami adalah menjadi kawan sewarga dari kerajaan surga. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Biarkan berkat daripada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, persekutuan dengan Bapa, dengan Tuhan Yesus, dan dengan Tuhan Roh Kudus, memenuhi setiap kami, setiap mempelai Kristus yang di rumah, mempelai Kristus yang dimanapun, yang mendengar acara ini. Terima kasih Bapa, segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap orang yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Tetap kuat, tetap maju di dalam Tuhan. Sampai ketemu di program berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.